Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam Persatuan Indonesia. Ya, terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kesehatan, kekuatan, serta rahmat, dan insya Allah Allah senantiasa menaungi kita semua sehingga kita sampai dengan hari ini masih bisa menikmati kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Oke, seluruh, saya ingin sedikit meluruskan terkait dengan leluhur, ya, yang mana sering sekali kita menemukan pengakuan-pengakuan. Ada yang mengaku dia adalah titisannya si A, titisannya si B, titisan si C, ya, seperti itu kan, banyak sekali. Nah, sesungguhnya pengakuan-pengakuan itu seharusnya membuat kita malu. Misal, contoh saya mengaku misalkan saya adalah titisannya siapa misalkan leluhur A begitu ya. Terus kita cerita kemana, kesana kesini di dunia maya, di Facebook, di YouTube, ya. Terus membuat pengakuan-pengakuan dan lain sebagainya. Tetapi apa? Kita bisa melihat perilakunya, tindak tanduknya, apa yang dia ucapkan, apa yang dia kerjakan, itu sama sekali justru membuat nama leluhur itu. Ini kan sesuatu yang sangat menurut saya itu menggunakan ketenaran leluhur, ya, untuk kebutuhan nafsunya, memenuhi kebutuhan nafsunya. Nah, itu disebut numpang beken. Kalau saya katakan numpang beken. Sehingga perlu kita sadari bersama bahwasanya leluhur itu dari semenjak sebelum Imam Mahdi itu secara resmi, ya, dalam arti itu secara resmi itu artinya Allah telah menurunkannya berjumpa dengan orang per orang, ya, meskipun mungkin beliau entah di mana saat ini itu berjumpanya baru 1, 2, 3 orang, artinya belum banyak yang mengetahui. Nah, sejak saat itu para leluhur roh sucinya itu baru diturunkan oleh Allah dari langit. Jadi yang selama ini siapa? Yang mungkin mendampingi si A, si B, si C itu bukan roh leluhur, bukan roh sucinya, melainkan bisa jadi khodamnya, bisa jadi jin, ya kan? Karena apa? Jin itu bisa menyerupai siapapun, ya, di muka bumi ini kecuali menyerupai Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman itu saja. Bahkan iblis pun tidak bisa meniru Rasulullah. Tetapi aneh, ya, kebesaran Allah itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, iblis bisa mengaku, mengklaim dirinya sebagai Allah dengan menunjukkan cahaya yang begitu terang, ya. Saat itu kejadiannya pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Pada saat itu iblis menyampaikan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, aku adalah Tuhanmu, ya kan? Yang pada intinya iblis itu menyampaikan pada Syekh Abdul Qadir Jailani untuk tidak perlu lagi beribadah, gitu, karena iblis menyampaikan mengaku dirinya sebagai Allah. Nah, tapi Rasulullah tidak bisa slow. Nah, inilah bukti otentik, ya, sengaja Allah mentakdirkan seperti itu karena pada akhirnya di akhir zaman itu akan banyak sekali pengakuan Imam Mahdi. Nah, di situ Rasulullah dicontohkan, ya, Rasulullah saja tidak bisa ditiru oleh iblis maupun jin, ya. Itulah Nur Ahmad, kuasa Allah yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Nah, kembali lagi ke leluhur. Leluhur tolong mereka selama ini yang diminta tolong, ya, oleh para ya, mungkin hanya ngaku-ngaku saja. Saya yakin saja ngaku-ngaku saja orang-orang itu mereka itu hanya untuk memenuhi kebutuhan nafsunya saja. Nah, mohon maaf ada motor iklan lewat. Jadi pada dasarnya leluhur itu justru sedih ketika melihat anak cucunya minta tolong, ketika melihat anak cucunya itu menggunakan nama baiknya, tapi kelakuannya tidak menunjukkan itu adalah tingkah laku dari
atau laku lampahnya para leluhur kita semua. Nah, dalam hal ini saya tidak sedang merendahkan leluhur, ya, tetapi di sini justru saya membela nama leluhur yang senantiasa dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingannya sendiri. Jadi begitu, Saudara. Nah, jadi sampai sebelum Imam Mahdi itu turun, kurang lebih itu yang tadi saya ceritakan sebelumnya, awal ya, di statement awal saya sebelumnya, di konten yang sekarang ini tadi, bahwasanya awal 2024 kemarin itu roh sucinya para leluhur Nusantara dan dunia itu baru saja bisa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi. Karena apa? Karena sosok para leluhur itu semuanya telah menemukan anak cucunya, ya, yang telah berjumpa dengan sosok Imam Mahdi. Nah, maka dari itu dikatakan roh suci leluhur itu baru betul-betul turun itu di awal 2024. Nah, ini fakta. Nah, saya berani sampaikan, jika ada yang mengaku-ngaku dirinya adalah titisan atau mungkin didampingi oleh leluhur A, B, C, D, saya dapat pastikan itu kebohongan nyata, ya. Mungkin didampingi oleh khodamnya leluhur tersebut, tetapi leluhurnya itu belum ada satupun, ya, sebelum kejadian itu belum ada satupun leluhur itu yang mendampingi anak cucunya. Nah, lalu kemudian setelah berjumpa dengan sosok anak manusia yang kemudian menemukan sosok Imam Mahdi atau bertemu dengan Imam Mahdi, disitulah baru para leluhur itu, ya, dengan doanya yang dulu beliau berdoa ingin ikut berjuang di akhir zaman bersama Imam Mahdi, maka beliau membutuhkan anak cucunya, menanti anak cucunya untuk bisa berjumpa bersama dengan anak manusia itu, ya. Untuk apa? Supaya anak cucunya bisa dititisi, ya, dalam tanda kutip dititisi oleh para leluhur itu. Nah, anak manusia ini adalah sahabat dari sosok Imam Mahdi, yang mana pintu untuk mengenal Imam Mahdi itu ada pada anak tersebut. Nah, mari kita sama-sama mencari, ya, agar kita semua ada dengan semua yang mungkin selama ini mendambakan didampingi oleh sosok leluhur, yang baru didampingi oleh oleh khodamnya, silakan cari sosok tersebut. Ini petunjuk yang saya dapatkan, Saudara, ya. Dan beliau para leluhur menyampaikan bahwa jangan pernah meminta tolong kepada para leluhur, karena itu hanya akan menyengsarakan atau hanya akan membuat malu para leluhur. Nah, itu. Jadi kita sebagai umat manusia biasa, nggak perlulah kita mengaku kita adalah keturunan si A, si B, si C dan lain sebagainya, tapi perilaku kita tidak mencerminkan beliau-beliau. Demikian, Saudara, dari saya. Semoga konten kali ini bisa membuka lebih dalam lagi tentang bagaimana sesungguhnya leluhur sejati itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.